Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang berjudul tentang penemuan hukum yang disusun oleh Muhammad Fikri Haikal, Uci Pinkansari, dan Suci Khairani Hasibuan. Hakim sebagai penemu hukum. Penemuan hukum oleh hakim adalah kegiatan utama dari hakim dalam melaksanakan undang-undang apabila terjadi peristiwa konkret. Dalam penemuan hukum, hakim harus mencari dan menemukan hukum yang sesuai dengan situasi kasus. Karena undang-undang mungkin tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara. Hasil penemuan hukum oleh hakim merupakan hukum karena mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum dan dituangkan dalam bentuk putusan. Meskipun hakim menemukan hukum, ia bukanlah legislatif. Larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Beberapa poin penting dalam penemuan hukum oleh hakim meliputi 1. Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. 2. Walaupun hakim menemukan hukum, ia bukanlah legislatif. 3. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim menggunakan metode penafsiran terhadap undang-undang. Sebagai contoh, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa hakim harus menolak perkara ini jika mereka merasa perlu menemukan hukum yang lebih sesuai dengan situasi kasus. Pengertian dan metode penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas berdasarkan undang-undang untuk menyelesaikan peristiwa yang belum diatur atau tidak jelas dalam undang-undang. Metode penemuan hukum meliputi interpretasi dan konstruksi hukum. A. Interpretasi hukum yaitu metode untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang. Terdapat berbagai jenis interpretasi hukum, termasuk interpretasi bahasa, historis, sistematis, kemasyarakatan, teleologis, komparatif, futuritis, gramatikal, dan lainnya. Metode interpretasi ini digunakan dalam penemuan hukum untuk memahami dan menjelaskan teks undang-undang agar dapat diterapkan secara tepat dalam kasus konkret. Interpretasi hukum merupakan bagian integral dari proses penemuan hukum oleh hakim. B. Konstruksi hukum adalah metode dalam penemuan hukum yang melibatkan pembentukan hukum baru atau pengembangan hukum yang ada. Konstruksi hukum dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti analogi, argumentum, kontrario, penyempitan atau perluasan, dan lainnya. Dalam konstruksi hukum, hakim dapat memasukkan suatu perkara ke dalam lingkup pengaturan sesuatu peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak mencakup kasus tersebut. Konstruksi hukum juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Konstruksi hukum merupakan bagian dari penemuan hukum oleh hakim dan digunakan untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan kasus yang sedang diputuskan. Metode penafsiran hukum. Metode penafsiran hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan teks undang-undang. Terdapat beberapa metode penafsiran hukum yang umum digunakan, antara lain 1. Interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan berdasarkan tata bahasa sehari-hari. 2. Interpretasi autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh undang-undang itu sendiri. Ketiga, interpretasi sistematis, menafsirkan dengan menghubungkan bagian dari undang-undang itu dengan bagian lain dari undang-undang. Dan keempat, interpretasi menurut sejarah hukum, yaitu melihat kepada berkas-berkas atau bahan-bahan waktu undang-undang itu dibuat. 5. Interpretasi analogis, yaitu menafsirkan suatu istilah berdasarkan ketentuan yang belum diatur oleh undang-undang, tetapi mempunyai persamaan. 6. Interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan berdasarkan kepada tujuan daripada undang-undang itu. 7. Interpretasi ekstensif, yaitu memperluas arti dari suatu istilah yang sebenarnya. Dan yang kedelapan, interpretasi memperpendek,
yaitu mempersempit arti dari suatu istilah yang sebenarnya. Metode konstruksi hukum. Metode konstruksi hukum adalah pendekatan yang digunakan dalam penemuan hukum untuk menghasilkan hukum baru dari teks undang-undang yang ada. Beberapa metode konstruksi hukum yang umum digunakan meliputi 1. Konstruksi analogi atau argumentum peranalogian, berdasarkan perbandingan antara dua situasi yang berbeda untuk menarik hukum yang baru. 2. Konstruksi penghalusan hukum atau reshapening, menggunakan hukum yang sudah ada untuk menafsirkan hukum baru. 3. Argumentum e contrario, berdasarkan pengalaman yang tidak diinginkan untuk menarik hukum yang baru. 4. Penyempitan, yaitu menghalangkan arti yang tidak diinginkan dari suatu istilah untuk menarik hukum yang baru. Dalam proses penemuan hukum, konstruksi hukum sering digunakan bersama dengan interpretasi hukum untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang. Tujuan dari penemuan hukum adalah untuk menjawab tantangan dalam permasalahan hukum yang muncul, menggapai kebenaran hukum, dan memastikan keadilan dan kemanfaatan hukum. Sekian dari video kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.